Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Windy Budi Lestari dengan NIM K719278, asal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Surakarta, Universitas 11 Maret, mahasiswa semester 5. Setiap memulai kegiatan yang kita lakukan, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Seperti yang kita ketahui di awal video, pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas tentang materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas, tujuan dari pembelajaran ini, dan manfaat apa saja yang kita dapatkan ketika kita mempelajari materi dari kelas 5 ini pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama, kita akan membahas dua mata pelajaran. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, lalu yang kedua adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kompetensi dasar Bahasa Indonesia, untuk pengetahuan atau KD 3.2-nya kita akan mengklasifikasikan informasi dari apa yang kita dapat ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu untuk KD keterampilan atau KD 4.2 menyajikan hasil klasifikasi dari informasi yang kita dapatkan dari buku atau cerita yang kita baca, lalu dikelompokkan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata bahasa baku. Nah, untuk kompetensi dasar IPA yang akan kita bahas adalah yang pertama ada KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta bagaimana cara kita memelihara kesehatan organ pernafasan kita. Lalu yang kedua adalah KD keterampilan 4.2, membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan mencermati teks bacaan yang telah disajikan, siswa mampu menemukan informasi terkait tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan ataupun video yang telah disajikan oleh guru, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dengan sistematis. Nah, yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa dengan benar. Lalu dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks yang telah disediakan terkait dengan pertanyaan siapa, di mana, apa, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan percaya diri untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari materi pada kali ini. Manfaat yang dapat kita
peroleh, yaitu yang pertama, kita dapat memiliki sikap cermat dan teliti saat membaca teks bacaan. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Lalu yang ketiga adalah keterampilan dalam menuliskan informasi yang kita temukan pada suatu teks bacaan. Nah, yang keempat yaitu keterampilan untuk membuat bagan, diagram maupun model tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan manusia dengan sistematis yang baik untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran. Pertama, yaitu menyimak materi yang ada pada buku halaman 72, yaitu suatu cerita. Nah, ceritanya, pada siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama-sama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk dan Siti Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon rindang tersebut. Dayu mengadahkan kepala, lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak terbatuk-batuk lagi, kata Dayu. Setelah menyimak cerita dari halaman 72 tentang Dayu, Siti, dan Edo, mari kita diskusikan pertanyaan ini dengan teman sebangku kalian atau teman-teman kelompok kalian. Yang pertama, mengapa Dayu bisa batuk-batuk? Lalu yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang dan berbanyak daunan? Temukan jawabannya dengan teman kalian, lalu tulislah pada buku harian kalian. Berikut saya akan menayangkan bagaimana proses kita menghirup udara. Silakan disimak. Tahukah kamu, hanya dengan duduk di depan komputer, kamu mengambil napas 12-15 kali per menit. Itu berkat spons terkuat di dunia yang membuatmu tetap hidup. Maksudku, paru-parumu. Pada suhu kamar, kamu menghirup sekitar 25 sektiliun molekul hanya dengan satu tarikan napas. Itu angka 25 yang diikuti oleh 21 angka 0. Ayo lihat seperti apa. Aku akan mengecilkan diri menjadi Mickey, si molekul, dan mengajakmu menjelajahi temanku. Oke, ingatkan aku untuk tidak melakukan itu lagi tepat setelah makan siang. Ini dia. Sekarang, kamu bisa melihat debu, partikel, dan kuman beterbangan. Siap untuk pergi ke paru-paru? Aku bisa masuk melalui hidung atau mulut. Mari kita ambil jalur yang lebih rumit. Kita akan masuk lewat lubang hidung. Wah, ladang rambut. Folikel di dalam hidung berdekatan seperti folikel di kepala. Rambut hidung bertindak sebagai penjaga keamanan. Mereka mencegah debu, kotoran, kuman, dan partikel lain masuk ke paru-paru. Lihat benda berkilap di ujung rambut itu? Itu adalah lapisan tipis mukus.
Tugasnya menjaga kelembapan lapisan hidung dan memerangkap kotoran yang menumpuk di rambut. Ini seperti kamar bayi untuk upil. Hehe. Lebih jauh di dalam hidung, ada rambut yang lebih kecil. Itu disebut silia, dan itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Fungsinya adalah mengeluarkan mukus dan partikel kecil lain dari saluran pernapasan. Akhirnya, ada ruangan. Ini rongga hidung. Tugasnya melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Di sini, ada 3 bagian yang disebut turbinate di setiap sisi. Bentuknya mirip hotdog. Tugasnya juga menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup, serta menyaring partikel. Aku akan masuk ke sini dan melangkah lebih jauh. Seluncuran ke bawah ini adalah tenggorokan atau faring. Ayo turun ke laring. Kamu lihat seluncuran lain yang menuju ke arah berbeda itu? Makananmu masuk ke sana. Di bagian atas laring, ada penutup berbentuk mirip daun. Itu epiglotis. Ia menutup setiap kali kamu menelan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Kamu bisa melihat bukaan berbentuk segitiga itu? Itu adalah pita suara. Ia bergetar setiap kali kamu bicara dan memungkinkan udara melewatinya dalam kekuatan dan jumlah yang berbeda. Sekarang kita menuju batang tenggorok. Panjangnya 2 tee golf yang ditumpuk, tapi diameternya hanya 0,25. Cincin bergelombang yang mirip terowongan itu terbuat dari tulang rawan. Ini adalah jaringan fleksibel kuat yang menopang batang tenggorok. Omong-omong, saat kamu menarik napas, batang tenggorok memanjang dan melebar seperti balon. Saat kamu mengembuskan napas, ia kembali ke ukuran normal. Batang tenggorok sekarang terbagi menjadi 2 tabung lebih kecil, yaitu bronkus. 1 bronkus ke kanan dan 1 lagi ke kiri. Oh, lihat, paru-paru. Mari kita lihat seperti apa penampilan luarnya. Warnanya merah muda dan terbuat dari jaringan yang lembut, elastis, dan seperti spons. Paru-paru berada di dalam kantung jaringan dan melekat pada kantong itu oleh selaput tipis cairan seperti lem encer. Kantong itu menciptakan permukaan yang halus yang memungkinkan paru-paru mengembang setiap kamu menarik napas. Paru-paru juga memiliki ukuran dan bentuk berbeda. Paru-paru kanan lebih pendek daripada paru-paru kiri karena perlu memberi ruang bagi hati. Tapi paru-paru kanan juga lebih besar daripada paru-paru kiri. Di sebelah kanan ada 3 lobus, lobus atas, tengah, dan bawah. Di sebelah kiri hanya ada lobus atas dan bawah. Ada lekukan di paru-paru kiri. Disitulah jantung mengintip. Halo, kamu malu ya? Tepat di bawah paru-paru ada otot raksasa, yaitu diafragma. Ia bertindak sebagai tempat istirahat untuk paru-paru dan jantung. Di sekitar paru-paru ada tulang rusuk yang bertindak sebagai pelindung. Ruang tertutup tempat paru-paru berada disebut toraks. Sekarang mari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Tempat bronkus mulai masuk ke paru-paru disebut hilus. Begitu masuk, bronkus memiliki banyak percabangan. Seperti berada di dalam batang pohon yang membelah menjadi jutaan cabang lebih kecil. Oh, tunggu dulu. Apa yang terjadi di sini? Diafragma mengembang. Apa kita akan dikeluarkan? Oke, aman. Sekarang mari amati lebih dekat cabang kecil itu. Au, mereka berpelukan. Oke, ini tujuan kita. Cabang-cabang ini menjadi sangat kecil sehingga kita bisa menyebutnya bronchiolus. Mereka lebih kecil dari sebutir pasir. Dan di ujung cabang ini ada sekumpulan balon. Nama resmi mereka adalah kantong alveolar. Mereka tidak ditiup ya. Di ujung kantong itu, masing-masing balon disebut alveoli. Disitulah terjadi pertukaran gas. Mari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ruangan itu memiliki membran di luar, beberapa sel epitel, dan di dalam ada cairan.
Sampai saat ini, aku melayang di udara, tapi sekarang kakiku basah. Ruang balon ini dikelilingi pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Mereka memiliki dinding yang sangat tipis untuk memungkinkan molekul oksigen masuk. Kamu bisa melihat bintik-bintik kecil biru itu melayang masuk dan keluar dari kapiler. Itu adalah karbon dioksida. Ia berjalan bebas kembali ke paru-paru seperti kita masuk tadi. Ingat saja bahwa kapiler dan Montagues tidak rukun di Romeo dan Juliet. Itu benar. Setelah kita melewati jaringan, sel, protein, dan terakhir plasma, kita perlu mencari transportasi. Di dalam pembuluh darah kapiler ada bus besar. Itu disebut sel darah merah. Ia dipenuhi zat besi. Hampir 70% zat besi dalam tubuh ada di dalam sel darah merah. Ia juga memiliki 270 juta kompartemen, itu disebut molekul protein hemoglobin, dan masing-masing memiliki 4 tempat duduk untuk 4 molekul oksigen. Begitu semua naik, kita akan melakukan perjalanan terbesar yang pernah ada. Sekarang kita menjelajahi jaringan kardiovaskular, kumpulan pembuluh darah sangat besar yang mencapai setiap sel dalam tubuh. Jika kita regangkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung sehingga membentuk garis lurus, panjangnya bisa mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Kamu bisa mendengar suara pompa yang kuat itu? Itu jantung. Itu adalah mesin yang mendorong oksigen ke seluruh tubuh dan tempat tujuannya. Tapi tidak semua oksigen yang dibutuhkan tubuh berasal dari paru-paru. Lapisan atas sel kulit dan sel-sel di permukaan depan mata mendapatkan sebagian besar oksigen dari udara. Sekarang kita melakukan perjalanan ke jantung, lalu arteri terbesar di tubuh. Ia disebut aorta, dan itu seperti akar raksasa yang membentang ke seluruh tubuh untuk menghasilkan akar yang lebih kecil. Lalu, oksigen masuk ke arteri terkecil dan mengalir ke otot. Disitulah kita turun. Bus menurunkan kita dari kursi dan menuju sel otot. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Itu untuk video lainnya. Dadah! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada alat pernafasan manusia. Nah, yang pertama yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada alat pernafasan kita. Misalnya, pada bayi terlahir dini ataupun prematur, nah organ pernafasannya itu mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan yang bagaimana kita dapat mengetahuinya seperti tabung oksigen yang dimasukkan ke dalam hidung ataupun yang ada di dalam yang dimasukkan seperti ini. Nah, itu contoh faktor fisik. Yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, banyak sekali penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan kita. Misalnya saja nih, ada influenza, ada asma, ada bronkitis, lalu ada emfisema, kanker paru-paru, pneumonia, ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, dan gangguan kognitif pada anak-anak. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menampilkan spinner untuk pembahasan kita. Jadi kita random untuk memilihnya. Mari kita putar spinner kita. Ya, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang asma. Cukup menarik, asma adalah jenis penyakit jangka panjang ataupun kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan yang menimbulkan sesak dan sulit bernafas. Penyempitan saluran ini akan menghasilkan gejala asma seperti sesak nafas, batuk,
dan sesak dada. Biasanya diikuti dengan bunyi ketika kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Untuk pembahasan penyakit selanjutnya, kita putar lagi ya teman-teman untuk spinnernya. Mari kita putar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita membahas tentang pneumonia. Pneumonia atau penyakit paru-paru basah adalah suatu penyakit yang terjadi akibat dari infeksi yang memicu inflamasi pada kantong udara pada alveolus di salah satu bagian paru-paru tersebut. Nah, bahkan tidak hanya satu tapi kedua paru-paru. Jadi paru-paru basah ini dapat disebabkan oleh serangan infeksi atau virus, nah dari jamur juga atau bakteri terhadap sistem pernafasan. Ini terjadi juga ketika kita menghirup udara yang kotor, baik itu dari CO2 ataupun zat berbahaya dari knalpot kendaraan bermotor. Nah, penyakit ini diawali dengan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Kita ke penyakit pembahasan ketiga. Kita putar lagi sebenarnya. Oke, kita mendapat penyakit tentang gangguan kognitif. Nah, apa sih gangguan kognitif? Kognitif ini suatu gangguan yang terjadi pada pikiran kita. Jadi biasanya terjadi pada anak-anak dalam masa pertumbuhan seperti kalian ini. Jadi kalian lebih rentan terhadap gangguan kognitif daripada orang dewasa. Nah, gangguan kognitif ini itu terjadi karena polutan yang kita dapatkan dari udara kita yang sangat kotor. Biasanya suatu riset menunjukkan bahwa anak-anak jika terekspos polusi bisa mempengaruhi tinggi badan juga. Lalu juga bisa menyebabkan suatu efek yang dinamakan suatu penyakit stunting. Nah, ini yang banyak dihindari oleh kalangan dokter pada kali ini, yaitu suatu penyakit yang bernama stunting. Lanjut, kita putar lagi untuk spinnernya. Oke, kita mendapatkan penyakit tentang bronkitis. Nah, apa sih bronkitis itu? Jadi, suatu penyakit atau peradangan yang terjadi pada saluran utama pada pernafasan kita atau bronkus yang ada di paru-paru. Jadi, bronkus ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu membawa udara dari hidung menuju ke dalam paru-paru kita. Nah, seseorang ketika menderita bronkitis ini biasanya ditandai atau memiliki gejala seperti munculnya batuk-batuk yang berlangsung sekitar 1 minggu ataupun hingga berbulan-bulan. Jika kalian memiliki gejala seperti ini, maka alangkah baiknya segera untuk ke dokter penyakit dalam ataupun ke dokter yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyakit ini. Lanjut, kita ke penyakit selanjutnya. Spinner, mari kita putar. Oke, kita akan membahas tentang influenza. Banyak di kalangan masyarakat menyebut influenza sebagai penyakit flu. Nah, penyakit flu ini adalah suatu infeksi yang terjadi karena virus sehingga menyerang tenggorokan kita, hidung, dan paru-paru. Penderita flu biasanya akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta ketika sudah selesai fase pilek biasanya akan disertai dengan batuk-batuk. Wah, tinggal 2 penyakit lagi nih teman-teman yang akan kita bahas. Menurut spinner, mana dulu nih yang akan kita bahas? Mari kita putar ya. Nah, yang didapatkan spinner yaitu ISPA, infeksi saluran pernafasan akut.
Jadi ISPA itu adalah suatu infeksi seperti namanya di saluran pernafasan kita yang menimbulkan gejalanya itu batuk, pilek disertai dengan demam. Nah, ISPA ini gejalanya hampir mirip dengan influenza. Berdasarkan data WHO, infeksi saluran pernafasan akut adalah penyebab utama mortalitas ataupun kematian yang memiliki tingkat yang sangat tinggi. Nah, hampir 4 juta orang meninggal akibat infeksi saluran pernafasan akut setiap tahunnya. Jadi kurang lebih 98%-nya nih disebabkan oleh banyaknya polutan atau udara yang sudah tidak sehat di lingkungan sekitar kita. Kita ke penyakit yang paling akhir, yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini suatu kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di dalam paru-paru kita. Sejumlah gejala yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah batuk yang sangat kronis, lalu disertai dengan darah. Jadi ketika kita batuk, kita akan mengeluarkan darah atau cairan yang berwarna merah. Jadi ketika kita batuk disertai darah, itu merupakan salah satu gejala dari kita memiliki penyakit kanker. Nah, lalu ada juga penurunan berat badan secara drastis, jadi langsung turun, tidak berstep gitu. Nah, selanjutnya gejalanya adalah nyeri pada dada dan tulang rusuk kita, sehingga menyebabkan rasa sesak yang sangat menusuk. Maka dari itu, informasi ini saya bagikan untuk menambah pengetahuan teman-teman sehingga dapat membantu orang-orang khususnya di keluarga ataupun di lingkungan masyarakat untuk membantu ketika mereka mengalami beberapa gejala tersebut. Kalian bisa merekomendasikan mereka untuk segera memeriksakan diri ke seorang ahli ataupun dokter yang memiliki banyak pengalaman di bidangnya. Lanjut nih teman-teman, kita ke faktor ketiga, yaitu faktor lingkungan. Nah, ketika kita bernafas untuk menghirup oksigen ataupun O2, lingkungan kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang banyak mencemari di lingkungan kita bisa menyebabkan ketersediaan oksigen menjadi menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Untuk itu, jika kalian bisa menghindar dari lingkungan yang seperti itu, misalnya saja banyak lingkungan yang merokok, itu kalian sebaiknya menghindar terlebih dahulu. Apalagi untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan, asap rokok itu sangat tidak baik. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi polusi pada lingkungan sekitar kita? Yang banyak perlu ditekankan itu jangan pernah menebang pohon dengan sembarangan. Jadi lingkungan kita jika tetap hijau, maka oksigen yang akan dihasilkan oleh pohon-pohon tersebut itu semakin banyak. Namun ketika banyak lingkungan yang tidak ada pepohonan atau pohonnya sangat sedikit sehingga oksigennya dikit tapi masyarakat di sekitarnya itu banyak. Nah, itu berpeluang sebagai suatu lingkungan yang dapat menyebabkan berbagai gangguan saluran pernafasan pada organ paru-paru kita. Nah, materi kali ini sangat penting karena apa? Karena ini sangat kita butuhkan. Apa sih? Nah, kalian kepo ya? Oke, akan saya bagikan yaitu tips menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Berikut ada 5 tips dari WHO untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan kita. Yang pertama,
Batasi berjalan di jalanan yang ramai, dan jika membawa anak kecil, angkat atau gendong mereka supaya lebih tinggi dari knalpot kendaraan bermotor. Yang kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu di lalu lintas ataupun lampu merah. Nah, yang ketiga, jika berolahraga, lakukanlah di daerah yang memiliki polusi kecil seperti taman atau daerah yang lebih hijau daripada kita berolahraga di jalanan. Lalu yang keempat, batasi penggunaan kendaraan bermesin. Jadi kita harus membatasi penggunaan kita bersepeda motor ataupun bermobil. Lebih baik menggunakan angkutan umum atau transportasi umum. Nah, yang kelima, jangan terlalu sering membakar sampah. Buanglah saja sampah ke tempat pengumpulan akhir sampah atau biasa kita sebut dengan TPA. Jadi teman-teman, kita harus selalu senantiasa menjaga lingkungan kita supaya kita dapat hidup hingga berumur yang sangat panjang tanpa penyakit apapun. Lanjut, saya akan memberikan tugas yang sangat menarik, yaitu membuat mind mapping ataupun bagan atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Nah, tadi sudah saya jelaskan 3 faktor dari penyebab gangguan pernafasan. 3 faktor tersebut dapat kalian buat mind mapping semenarik dan secantik mungkin. Ketika kalian sudah bisa menggunakan media elektronik, baik dari aplikasi maupun kalian buat sendiri dari Word maupun PowerPoint, dapat kalian buat dari situ. Apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan media elektronik, kalian dapat membuatnya sederhana saja dengan digambar semenarik mungkin, sehingga dapat kita tempelkan di dinding kelas kita untuk kita senantiasa mengingat tentang kesehatan organ pernafasan yang sangat urgent atau sangat penting bagi diri kita. Selanjutnya kita ke materi tentang teks bacaan. Nah, teks bacaan ini merupakan teks berita yang berjudul tentang Kuldesak Lantaran Cirebon. Sebelumnya saya akan berubah sebagai reporter. Untuk itu kita ganti background terlebih dahulu. Oke, saya akan bersiap-siap terlebih dahulu untuk mengganti profesi sebagai reporter. Bertemu lagi dengan saya pada berita majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September tahun 2015. Kuldesak Lantaran Cirebon. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti dengan kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput oleh asap. Kebanyakan penduduk memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah. Meski begitu, asap tetap masuk melalui ventilasi udara di rumah. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo tepat pada hari itu. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 30 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanak saudaranya ke kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu.
apakah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat? Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau kita sebut dengan NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan menimbulkan penyakit pada alat pernafasan kita. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 part per million atau ppm. Ini berarti petaka bagi setiap penduduk. Terbukti jumlah mengidap gangguan pernafasan yang sangat tinggi. Dinas Kesehatan di Riau mencatat ada sekitar 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau biasa kita ketahui dengan ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit. 1.200-nya penderita asma, serta 500 pengidap memiliki pneumonia. Sekian berita pada kali ini, saya Windy pamit undur diri. Setelah kita menyimak video ataupun kita membaca dari buku kalian tentang Kuldesak Lantaran Jerebu, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian untuk setiap jawabannya dapat kalian tulis di tabel terpisah ataupun di satu lembar jawaban itu. Nah, tulislah dalam bentuk tabel seperti yang sudah dicontohkan di dalam buku kalian. Kalian dapat melihat contoh tersebut dan mengisinya di buku harian ya, jangan di buku paket kalian. Setelah kita menyimak berbagai macam materi tersebut, kita sudah ada di dekat akhir dari video kali ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang kita bahas pada video kali ini. Kesimpulan yang kita dapat yaitu kita mempelajari tentang berbagai faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia yang meliputi faktor fisik, penyakit, dan faktor lingkungan. Lalu selain kita mengetahui tersebut, kita mengetahui tentang kata tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut selanjutnya itu kita akan membahas tentang masih di tema yang sama, tema 2, subtema 2, namun kita beralih ke pembelajaran yang kedua. Tentu dengan materi yang berbeda dan cukup banyak. Nah, pada pembelajaran kedua atau pembelajaran selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang pelajaran pada bahasa Indonesia tetap dengan materi yang sama, yaitu tentang unsur kalimat tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana atau biasa kita sebut dengan 5W1H. Nah, selanjutnya untuk IPA kita akan membahas lebih lanjut tentang penyakit asma. Tadi sudah saya sampaikan beberapa, namun pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Lalu yang selanjutnya tentang pelajaran SBDP atau seni budaya.
kita akan membahas tentang seni tari yang pastinya cukup menarik bagi kita, apalagi ini menjunjung salah satu kebudayaan kita. Tidak berasa teman-teman, video pembelajaran hari ini akan segera berakhir. Untuk itu, apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang saya lakukan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk perhatian kalian selama video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita menutup video pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita menutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sekian dan terima kasih lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. See you.